Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ronaldo Kuneja Sakti dengan NPM 2478-2061. Nah, di video kali ini saya akan melakukan video hands on praktikum tentang lab 12 klasifikasi menggunakan algoritma logistik regression, dan dataset yang saya gunakan yaitu Hill and Lifestyle dataset. Nah, di sini saya akan mengikuti 13 tahap pemrosesan klasifikasi mulai dari pre-processing hingga evaluasi model. Nah, di sini saya sudah mengerjakan tugasnya. Di sini, langsung saja masuk di tahap pertama, import library. Nah, di import library ini yang dibutuhkan ada padas dan NumPy digunakan itu untuk pengolahan data. Kemudian Matplotlib, Pilot, dan SIA Brown untuk validasi. Kemudian library dari Scikit-learn digunakan untuk proses training logistik regression serta evaluasi modelnya. Nah, kemudian di tahap kedua yaitu load dataset. Di load dataset ini dia untuk memasukkan dataset. Yang saya gunakan fiturnya yaitu dari Google Colab. Nah, saya memilih file CSV yang berisi data aktivitas kesehatan. Nah, di sini dia disuruh upload. Kemudian saya membaca dataset menggunakan padas, kemudian menampilkannya menggunakan head, kemudian dan dev info itu untuk mengetahui jumlah kolom dan tipe data serta jumlah baris. Nah, di sini bisa dilihat. Di sini ada 5 data awal, yaitu ada ID, X, genre, height, centi, weight, dan BMI dan lain-lain. Nah, di sini datanya yaitu ada 1000 baris dan 16 kolom. Nah, di sini bisa dilihat outputnya. Nah, kemudian lanjut di check missing value. Di sini dia akan membersihkan data value jika ada nilai kosong dan menghapusnya dengan div.dropna. Nah, itu agar tidak mengganggu proses training modelnya. Nah, kemudian lanjut untuk di tahap berikutnya yaitu tahap 4, encoding kolom kategorikal. Nah, di sini beberapa kolom pada dataset ini itu memiliki tipe objek seperti kategori aktivitas atau preferensi lifestyle. Nah, saya melakukan encoding menggunakan lab encoder agar seluruh data itu menjadi angka dan bisa diproses oleh model logistik regressionnya. Nah, di sini dari data output yang telah dikeluarkan dari kode tersebut, nah bisa dilihat di sini tidak ada huruf dari outputnya, kecuali ini termasuk dari nama kolomnya. Nah, di sini datanya yaitu tidak ada huruf ya, jadi dia dirubah menjadi angka. Kemudian lanjut di tahap kelima yaitu tentukan fitur dan label. Nah, di sini dia logistik regression yang digunakan yaitu untuk klasifikasi binernya. Kemudian saya memilih target seperti otomatis, yaitu kolom yang memiliki dua nilai unik.
memiliki 2 target. Nah, jadi dia cocok untuk target 2 kategori. Kemudian kode yang saya akan mencari semua kolom biner, kemudian memilih kolom pertama sebagai labelnya. Nah, di sini daftar kolom dataset, yaitu ada ID, X, genre, height, Y, BMI dan lain-lain. Kemudian kolom yang memiliki 2 kategori cocok untuk target biner, yaitu ada genre, smoker, diabetik, dan heart disease. Nah, beberapa kandidat ditemukan target di set ke kolom pertama genre, yaitu fitur X berjumlah 15 kolom dan label Y atau genre memiliki 2 kelas. Nah, jadi genre ini dia memiliki 2 kelas. Jadi dia berganda, double. Nah, kemudian lanjut untuk di tahap 6 scaling. Nah, sebelum data digunakan untuk trainingnya, saya melakukan standar Sinclair. Nah, scaling penting itu untuk logistic regressionnya, karena model ini sangat sensitif terhadap perbedaan skala antar fiturnya. Nah, kemudian lanjut di tahap 7 train test split. Nah, di sini data yang saya berikan menjadi 80% dan training 20% dan 20% data testing. Nah, dari hal ini untuk memastikan bahwa model diuji menggunakan data yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Jadi dia menguji data yang belum pernah dibaca atau belum pernah dilihat oleh Google Colab atau dataset ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian lanjut di tahap 8, yaitu ada training logistic regression. Nah, di sini saya membuat objek logistic regression dengan maksimal 500 iterasi. Nah, kemudian saya memilih model menggunakan data training. Nah, di sini saya memilih logistic regression, yaitu maksimalnya 500 sesuai di outputnya. Kemudian lanjut di tahap 9 prediksi. Nah, prediksinya model yang saya sudah gunakan untuk melakukan prediksi terhadap data test. Nah, saya membuat dua jenis prediksi, yaitu prediksi yang pertama prediksi kelas 0 dan 1. Kemudian prediksi kedua yaitu prediksi probabilitas nilai antara 0 sampai 1. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut untuk evaluasi model. Nah, di evaluasi model ini setelah prediksi selesai, dia akan menghitung berbagai metrik evaluasinya. Jadi dia akan menghitung metriknya. Nah, yang pertama ada akurasi. Akurasi ini menunjukkan present test prediksi yang benar. Nah, present test akurasinya yaitu ada 0,465. Nah, jadi prediksi yang benarnya yaitu senilai 0,465. Nah, kemudian yang kedua ada precision. Nah, precision ini menunjukkan ketepatan model saat menampilkan kelas positif. Nah, dia menampilkan kelas positifnya yaitu berjumlah 0,444444444. Nah, itu setara 0,44 ya. Nah, kemudian untuk recall, yaitu dia menunjukkan kemampuan model menangkap semua data positifnya. Nah, data positif yang ditangkap yaitu bisa dibulatkan menjadi 0,052 atau 0,653. Seperti itu, bisa dibulatkan seperti itu ya. Nah, kemudian untuk F1 score
itu adalah keseimbangan antara precision dan recall. Nah, jadi dia menyeimbangkan nilai dari precision dan recall. Nah, di sini dia nilainya itu 0,529. Nah, seperti itu. Nah, dari semua nilai metrik tersebut bisa dilihat nilai-nilai output dari hasil akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, kemudian lanjut di visualisasi confunction metric. Nah, di sini bisa dilihat outputnya. Nah, di sini saya menampilkan confunction metric menggunakan heat map. Nah, pada grafik ini kita dapat melihat jumlah true positif, true negatif, dan false positif dan false negatif. Nah, di sini ini membantu untuk memahami kesalahan model seperti lebih visual. Nah, di sini bisa dilihat untuk aktual 0 yaitu ada 33, kemudian aktual 1 yaitu ada 32. Kemudian untuk 0 yaitu ada predicted yaitu ada 0-nya 32, 33. Nah, kemudian ada nilai prediction satunya 60 sampai 75. Nah, di sini kemudian lanjut untuk ROC curve N AUC. Nah, di sini dari grafik yang saya tampilkan ini, nah di sini menunjukkan hubungan antara true positif rate dan false positif pada rate pada bagian threshold. Nah, di sini AUC nilainya yaitu 0,429. Nah, kemudian semakin mendekati 1, semakin baik performa model dalam membedakan dua kelasnya. Nah, jadi dia semakin dekat dengan 1 yaitu dia akan semakin baik untuk performa modelnya. Kemudian lanjut yang terakhir di sini. Yang terakhir analisis coefficient and odds ratio. Nah, di sini pada tahap terakhir ini adalah analis coefficient logistic regression. Nah, di sini saya menampilkan nilai coefficient serta odds ratio dari setiap fiturnya. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada fitur dan odds-nya. Bisa dilihat sendiri. Nah, di sini odds ratio lebih dari 1 berarti fitur tersebut meningkat peluang kelas masuk 1. Nah, dari output yang bisa dilihat dari exercise horse per week sampai hit rate ini, nah dia kan 1. Jadi dia meningkatkan peluang masuk kelas 1. Nah, kemudian sedangkan kurang dari 1 berarti menurunkannya. Nah, jadi jika belum sampai 1 atau ya belum sampai 1, maka dia masuk kelasnya 0. Nah, seperti itu dari data hit DS sampai alkohol assumptions per week. Nah, di sini belum sampai 1 maka dia masuknya kelas 0. Nah, dari analisis ini membantu kita memahami fitur terpenting dalam datasetnya.
Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian hands on logistic regression dari tahap awal hingga evaluasi model secara lengkap dari saya. Melalui proses ini kita dapat memahami bagaimana data diproses, kemudian bagaimana model dilatih dan bagaimana hasil evaluasinya. Nah, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.